Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika teman-teman saat ini sedang mengajukan judul tugas akhir atau skripsinya, atau yang sedang menyusun tugas akhir atau skripsi, teman-teman harus menyimak video ini sampai akhir. Karena saya akan membagikan tips dan triknya bagaimana supaya judul penelitian kita itu bisa di-ACC oleh pembimbing. Tetapi sebelum itu, silakan teman-teman mengklik tombol subscribe-nya untuk membantu pertumbuhan channel ini. Jika sudah diklik tombol subscribe-nya, kita akan masuk bagaimana tips dan triknya. Sebelum kita masuk ke tips dan triknya, saya akan menjelaskan terkait dengan perbedaan tema dan judul penelitian itu terlebih dahulu ya. Di mana tema itu adalah suatu ide pokok atau gagasan ya yang akan kita bahas. Sedangkan judul penelitian itu sudah lebih mengerucut ya. Jadi garis besar dari suatu bahasan yang akan kita ambil seperti itu. Contohnya seperti ini. Kita ingin mengangkat sebuah tema penelitian yaitu demam berdarah Dengue. Jadi demam berdarah Dengue itu adalah secara luasnya. Ya. Terus kita akan mengambil atau menentukan judul penelitian yang berkaitan dengan demam berdarah Dengue ini. Ya, oh ternyata pas kita lakukan observasi atau pembacaan literatur, kita menemukan nih faktor lingkungan seperti apa sih yang mempengaruhi pertumbuhan atau penularan penyakit demam berdarah Dengue ini. Sehingga kita mengangkat judul penelitiannya itu hubungan faktor lingkungan dengan kejadian demam berdarah Dengue. Jadi, temanya adalah demam berdarah Dengue, sedangkan judulnya adalah hubungan faktor lingkungan dengan kejadian demam berdarah Dengue. Misalnya di wilayah kerja Puskesmas X tahun 2024. Jadi itu jelas sekali ya perbedaannya ya antara tema dan judul penelitian. Jadi kalau misalnya teman-teman masih kurang mengerti terkait dengan perbedaan tema dan judul penelitian, teman-teman bisa menuliskan di kolom komentar ya. Kalau kita sudah mengetahui perbedaan tema dan judul penelitian, ya sekarang kita bisa mencari judul penelitian yang kira-kira cocok untuk diri kita, untuk kita ajukan sebagai judul penelitian tugas akhir kita. Teman-teman jangan mencari di Google, ya, karena saya sering observasi ke mahasiswa ya. Biasanya kan mahasiswa itu begini, ya. Kalau misalnya nanti sudah masuk semester 8, mereka sudah diminta untuk menyusun tugas akhir, apa yang mereka lakukan? Mereka akan menuliskan di Google itu contoh judul penelitian keperawatan, contoh judul skripsi kebidanan, ya, contoh judul skripsi kesehatan masyarakat. Itu yang mahasiswa lakukan. Sehingga kalau sudah misalnya nih ketemu, jadi judulnya doang tuh ketemu, dan itu yang mereka ajukan ke pembimbingnya. Pembimbing kalian itu pengalaman ya, kalian nggak bisa menipu pembimbing itu hanya dengan trik-trik seperti itu ya. Tipsnya seperti ini ya teman-teman ya. Yang pertama adalah kita harus mencari terlebih dahulu ya isu-isu terkini yang sedang dihadapi, khususnya di bidang kita, di jurusan kita itu ya. Kalau di kesehatan masyarakat ya contohnya ya meningkatnya penyakit menular ya, permasalahan lingkungan, itu kan temanya. Oh ternyata kita lebih tertarik misalnya dengan penyakit. Nah kemudian kita lihat penyakit apa sih yang sedang urgensi di Indonesia ini atau di daerah kita. Oh ternyata kalau di Bandung ini penyakit yang urgensi itu salah satunya adalah demam berdarah Dengue. Nah, kita tentukanlah tema penelitian kita adalah demam berdarah Dengue. Ya. Nah, setelah kita menentukan tema, jangan buru-buru untuk menuliskan judul. Ujung-ujungnya nanti faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian demam berdarah Dengue diajukan, ditolak oleh pembimbing. Ya. Jadi tips yang kedua, kalau misalnya sudah ketemu tema, ya, demam berdarah Dengue, kemudian ya kita membaca literatur terlebih dahulu ya. Nanti dengan membaca literatur atau jurnal-jurnal ilmiah, dengan sendirinya nanti kita akan mengetahui sebenarnya permasalahan apa yang belum terlalu banyak diteliti. Atau setelah kita mendapatkan tema, cari di internet
Jadi demam berdarah Denji itu kalian translate, ya. Kalian translate judulnya ke bahasa Inggris, kemudian bahasa Inggrisnya itu nanti yang akan kalian cari di Google atau di Google Scholar begitu. Ya, nanti diikuti seperti apa mereka menuliskan judul penelitian itu. Atau bisa juga seperti ini ya. Dari hasil penelitian orang kita kumpulin nih. Kita kumpulin misalnya 5 penelitian yang relevan dengan tema kita, yaitu demam berdarah Denji. Nah, kemudian dari 5 artikel ini kita ambil satu persatu. Dari artikel A kita ambil satu variabel, dari artikel B kita ambil satu variabel, dari artikel C kita ambil satu variabel, sehingga dia nanti tidak memiliki kesamaan dari semua artikel yang sudah kita baca. Jadi setelah itu kita ambil satu persatu dari penelitian sebelumnya, itu bisa kita gabung menjadi satu, yaitu penelitian kita. Ya, contohnya tadi misalnya hubungan faktor lingkungan dengan kejadian demam berdarah Denji. Lingkungan kan terdiri dari 4: lingkungan biologi, lingkungan kimia, lingkungan fisik, dan lingkungan sosial. Ya, kita mau lebih mengkerucutkan lagi, boleh. Hubungan faktor lingkungan biologi dengan kejadian demam berdarah Denji. Jadi yang kita angkat di penelitian kita itu hanya faktor lingkungan biologi. Ya, itu bisa seperti itu. Ya, karena sebenarnya bukan permasalahan judulnya juga penelitian kita itu ditolak, tetapi bagaimana kita menyampaikan kepada pembimbing. Ya, yang nggak mungkin pembimbing itu ini judul kita, ini buang. Itu kan nggak mungkin seperti itu. Yang ketiga itu adalah kita mencari urgensinya. Jadi jangan kalian datang ke pembimbing itu ya hanya membawa judul tok gitu. Ini yang sering terjadi sama mahasiswa. Ya, bawalah outline-nya. Kalau misalnya tadi permasalahan demam berdarah Denji, kita ambil dulu nih kasus secara dunia atau secara global, bahwa demam berdarah Denji itu memiliki urgensi, ya. Dia selalu mengalami peningkatan misalnya. Kemudian kita ambil data dari Kementerian Kesehatan di profil kesehatan nasional, ya. Itu bisa diambil. Oh, ternyata tempat kita itu atau provinsi kita itu jumlah kasusnya tinggi. Ya, kemudian baru nanti kita bicara terkait dengan daerah. Ya, kalau misalnya kasusnya terus mengalami peningkatan, ya pembimbing kan nggak punya alasan untuk menolak judul kita. Nah, terus bagaimana terkait dengan variabel independennya? Ya, variabel independennya itu juga harus kita bisa jelaskan. Kenapa kita mengangkat terkait dengan faktor lingkungan biologi? Ya, nah di sini kita harus menjelaskan bahwa misalnya berdasarkan riset-riset sebelumnya bahwa faktor biologi itu sebenarnya berhubungan dengan kejadian demam berdarah Denji. Tetapi misalnya ya, yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya itu hanya sebatas melakukan pemeriksaan jentik. Sedangkan di penelitian kita, misalnya kita sudah menggali terkait dengan jenis nyamuknya. Ya, kita membedakan misalnya Aedes aegypti dengan Aedes albopictus, ya kalau saya nggak salah namanya itu. Ya, nah itu adalah trik yang harus kita lakukan. Terus ketika menghadap pembimbing itu, kalian harus tahu, ya, yang mana yang menjadi variabel dependen, yang mana yang menjadi variabel independen. Nah, ini mahasiswa datang ke saya, Pak, mau bimbingan judul skripsi. Biasanya kan pembimbing itu langsung menanyakan, ya, ini yang mana variabel dependennya, yang mana yang variabel independennya. Ya, kalau kalian tidak bisa menjelaskan itu, ya gimana mau di ACC judulnya. Ya, jadi kalian harus mengetahui variabel independen dan variabel dependennya. Harus menjelaskan terkait dengan urgensi permasalahan. Karena sebenarnya ya, tidak ada yang tidak boleh judul penelitian itu. Semuanya boleh kok. Kan alasan dari pembimbing itu kadang ya judul ini sudah diambil oleh kakak tingkatmu. Kamu harus mencari judul yang lain. Nah, disitulah kita harus defend, ya. Kita harus menjelaskan bahwa di penelitian yang akan kita lakukan ini ada kebaruannya. Ya. Jadi seperti itu, ya. Selanjutnya, menuliskan judul itu jangan suka-suka kalian. Jadi judul itu kan ada 4 komponen. Yang pertama adalah situasi masalahnya. Apa sih situasi masalahnya? Dari penelitian kita itu,
Contohnya tadi demam berdarah Denji itu adalah situasi masalah yang nantinya akan menjadi variabel terikat atau variabel dependennya. Kemudian yang kedua ada keterangan situasi masalah. Ya, pada judul ini keterangan situasi masalahnya adalah lingkungan biologi. Ya, dimana keterangan situasi masalah ini nanti akan menjadi variabel bebas atau variabel independen. Ya. Terus ada keterangan tempat di mana penelitian itu akan dilakukan. Apakah di satu wilayah provinsi atau apakah di suatu wilayah kabupaten atau kecamatan atau wilayah kerja puskesmas. Itu harus disebutkan di judul. Kemudian ada yang namanya keterangan waktu. Kapan penelitian itu akan dilakukan? Ya, jadi contoh judulnya seperti ini. Hubungan faktor lingkungan biologi dengan kejadian demam berdarah Denji di Puskesmas X tahun 2024. Itu adalah judul penelitian yang lengkap. Tips yang terakhir nih. Kalau misalnya kalian sudah dibagikan dosen pembimbing, kalian lacak dulu keilmuan dari dosen pembimbing kalian itu apa. Ya. Nah, nanti kalian lacak di Google Scholar-nya ya. Kalau misalnya sudah dilihat nih, oh ternyata dosen pembimbing satu ini lebih banyak meneliti yang berkaitan dengan tuberkulosis paru. Nah, kalian ambillah riset berkaitan dengan tuberkulosis paru. Ya, kita sebagai dosen itu kan juga, wah, mahasiswa ini tertarik nih dengan penelitian yang sering saya lakukan. Nah, jadi ada rasa di mana nanti ya mungkin dosennya juga ada riset yang dimana riset dosen itu nanti dilimpahkan ke mahasiswa. Ya, kira-kira seperti itulah ya tips dan triknya ketika kita ingin mengajukan judul penelitian atau skripsi. Kalau misalnya masih ada yang teman-teman kurang mengerti, ada yang mau didiskusikan terkait dengan penentuan tema dan penulisan judul, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semua, khususnya yang sedang menyusun tugas akhir. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.